WD, perajin perhiasan emas Aceh yang bertahan. Hal ini dilakukan untuk menjaga tradisi turun-temurun dari ayahnya. Kelangkaan perajin perhiasan ini menjadi berkah bagi dirinya. Para pedagang emas sering membawakan emas mereka ke WD untuk dibuatkan perhiasan. Usaha milik WD sering menerima tempahan emas dari pedagang di pasar Aceh. Beragam motif mampu dia buat, seperti perhiasan emas gelang rantai koko, boba, bambu, audi, gelang rantai ulir pasir, maupun perhiasan dengan bentuk candi Borobudur. Perhiasan emas yang dibawa pedagang berbentuk emas batangan. Tugasnya meleburkan dengan cara dibakar. Hal ini dapat membantu perajin melihat kadar emas murni dari hasil peleburan itu. Setelah itu, barulah digiling untuk dibentuk sesuai ukuran yang dipesan. Untuk mempermudah proses pembentukan, dibuat cetakan emas mulai dari ukuran terkecil hingga yang paling besar. Membutuhkan waktu 2 minggu untuk satu karya. Semua proses pembuatan perhiasan emas ini dibuat dengan tangan atau manual, sehingga berpengaruh pada mahal tidaknya ongkos pembuatan untuk satu jenis perhiasan. Beda halnya dengan Marzuki, dirinya berprofesi sebagai tukang sepuh emas. Lewat tangannya yang cekatan serta cara menyepuhnya yang sudah diakui sangat baik di pasaran, kini Marzuki dapat meraup pundi-pundi rupiah yang bisa mencukupi kebutuhan hidupnya. Proses penyepuhan perhiasan emas yang dilakukannya pun dilakukan secara manual dan sangat teliti, sehingga hasil perhiasan emas yang dia sepuh begitu mengkilap dan banyak disukai oleh para pelanggannya. Perajin dan penyepuh emas adalah dua pekerjaan yang tidak pernah lepas dari kesuksesan pedagang emas. Perhiasan emas yang ada di toko emas Banda Aceh hampir 80% dibuat langsung oleh warga Aceh, bukan dipesan dari pabrikan, sehingga keaslian emas murni bisa diuji langsung oleh para pelanggan. Semakin lama semakin bertahun, semakin berkurang pengrajin emas. Makanya sangat langka. Sekarang 100-150 ongkos. Karena kenapa? Makin model bertambah, semakin rumit dibuat, tukang pun langka. Karena zaman dulu sama sekarang prosesnya lebih lama sekarang dibuat karena tukang kita udah kurang. Oleh karena itu, setiap jenis perhiasan yang dijual dikenakan ongkos pembuatan yang bervariasi, tergantung pada kerumitan bentuk perhiasan yang dipesan. Jika sebelumnya ongkos pembuatan emas dikenakan biaya Rp50.000, kini mulai naik hingga berkisar Rp150.000. Pun demikian, jumlah perajin emas di Aceh kian hari kian berkurang. Terlebih sejak pandemi COVID-19, harga emas tidak begitu stabil sehingga membuat perajin kekurangan pesanan. Nova Misdayati, Kompas TV, Banda Aceh.